Bab 1651. Charlie menatap lelaki tua itu dengan waspada setelah ia tersadar dari keterkejutannya. Siapa kau? John Thompson, kata lelaki tua itu dengan dingin, mengumumkan siapa dirinya. Apa, kau seorang Thompson? Pengumuman itu membuat semua orang terkejut seperti ada bom yang meledak. Baik Charlie dan Rick maupun pihak Damian, tidak ada yang menduga seorang ahli dari keluarga Thompson akan hadir secara ajaib. Charlie menatap Roane di belakang John, dan matanya terbelalak. Dia dengan cepat menebak siapa Roane. Jadi, itu Roane Thompson. Dia mungkin belum pernah bertemu Roane sebelumnya, tetapi dia tahu siapa dia. Sebagian besar keluarga kuno telah mendengar tentang penangkapan Roane oleh Asmodeus beberapa hari yang lalu, hanya sedikit orang yang melihat Roane sendiri. Dengan John di samping Roane dan melindunginya, siapapun akan dapat menebak bahwa Roane adalah putri keluarga Thompson yang tertutup. Kurasa kau punya mata, kata John sambil mencibir. Itu, Charlie benar-benar terkejut ketika John mengakui identitas Roane sendiri. Sekalipun dia tahu bahwa garis keturunan pertama dari keluarga Scamell memiliki beberapa hubungan dengan keluarga Thompson, dia tidak tahu seberapa dekat Leon dengan keluarga Thompson. Dia tidak dapat mengerti mengapa Roane mau bersama seseorang yang tidak penting seperti Leon. Ini semua di luar dugaannya, jadi dia benar-benar terkejut, tapi bukan itu saja. Kali ini dia tidak berhadapan langsung dengan keluarga Scamell dan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membantu garis keturunan langsung kedua melancarkan kudeta, terutama karena dia tidak ingin memberitahu keluarga Thompson tentang masalah ini, tetapi ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Entah bagaimana Roane muncul dalam kekacauan ini. Ini sangat mengganggu semua rencananya. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya benar-benar tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Bagus sekali. Jadi Leon telah meminta bantuan dari keluarga Thompson. Setelah mengetahui siapa Roane, Patrick dan yang lainnya sangat gembira sambil tersenyum. Jelas bahwa mereka semua mengira Roane adalah bagian dari bala bantuan yang diterima Leon. Meskipun Leon tidak berhasil mengalahkan Yuri, Roane kurang lebih berada di level yang sama dengan Yuri, jadi hasilnya menguntungkan. Mereka akan baik-baik saja asalkan Roane bersedia membantu. Charlie dan kudeta lini kedua juga akan gagal. Pada saat itu, suasana hati mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, kontras dengan betapa bahagianya mereka, pihak Charlie dan Rick menunjukkan ekspresi masam di wajah mereka. Rick, Eugene, dan Nigel khususnya telah menunjukkan dengan jelas bahwa mereka adalah musuh garis depan. Jika kudeta gagal, hasilnya sudah sangat jelas bagi mereka. Bab 1652. Orang-orang jahat ini menyerang dan melukai Leon. Tangkap mereka semua agar Leon bisa menghadapi mereka. Perintah Roane dengan marah. Ya, jawab John. Selalu lebih baik untuk mengambil kepala binatang itu terlebih dahulu. Dia tahu bahwa Charlie adalah pemimpin lawan mereka, jadi dia segera melontarkan serangan ke depan dengan kekuatan luar biasa, mencoba menangkap Charlie. Jangan, Charlie sangat ketakutan. Dia tahu betul bahwa John terlalu kuat. Dia jauh dari seseorang yang bisa dia dan yang lainnya hadapi. Terlebih lagi, setelah semua yang terjadi antara dia dan Leon, Leon tidak akan pernah memaafkannya jika dia ditangkap dan diserahkan kepadanya. Karena bahaya yang mengancam, dia segera berpikir sambil mundur dan buru-buru berkata, "Tuan, tunggu. Saya ingin mengatakan sesuatu." "Kalau begitu, bicaralah lebih keras," ejek John, menghentikan serangannya sejenak. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dari generasi tua, sedangkan Charlie adalah seseorang dari generasi muda. Dia tidak mungkin tidak memberi Charlie kesempatan untuk berbicara. "Tuan, ini adalah konflik internal antara garis keturunan langsung keluarga Scamell dan garis keturunan kedua. Ini tidak ada hubungannya dengan orang luar. Jika Anda memaksakan diri untuk terlibat, apakah Anda tidak khawatir reputasi keluarga Thompson akan hancur jika kabar ini tersebar?" Charlie memaksa dirinya untuk tetap tenang saat berbicara, mencoba memukul mundur John dengan reputasi keluarga Thompson. "Saya tercengang." John terdiam sejenak. Berdasarkan aturan dan kehormatan dunia persilatan, demi menjaga keseimbangan antara berbagai keluarga seni bela diri kuno, mereka biasanya tidak diperbolehkan mencampuri urusan internal keluarga lain.
Tujuannya adalah untuk mencegah keluarga besar menelan keluarga kecil secara paksa dan mengganggu keseimbangan. Keluarga Thompson adalah pemimpin dunia persilatan di wilayah selatan. Mereka sangat mementingkan nama dan reputasi mereka, sehingga mereka tidak pernah mencampuri keluarga seni bela diri kuno lainnya. Jika dia memaksakan diri terlibat dalam urusan skemel, maka reputasi mereka akan rusak. Akan tetapi, ia segera menyadari ada yang salah dengan pikirannya. Jangan pernah berpikir tentang itu, dasar bocah nakal. Kalian, keluarga Martell, adalah orang-orang yang mencoba mencampuri urusan internal mereka. Apakah kita tidak boleh memberikan keadilan karena itu? Kata John dengan seringai di wajahnya. Itu, Tuan Thompson, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya punya dendam terhadap Leon. Dia bisa dianggap sebagai bagian dari Skemels, dan saya datang ke sini untuk menghadapinya. Saya sama sekali tidak berencana untuk mengganggu urusan internal Skemels. Charlie memutarbalikkan fakta tanpa malu-malu. Pada akhirnya, aku bisa pergi sekarang juga jika menurutmu apa yang kulakukan tidak pantas. Bagaimana menurutmu? Charlie menambahkan, langsung ingin mundur. Jika keluarga Thompson akan terlibat, ia tidak berani lagi berpikir untuk membantu garis keturunan kedua. Ia segera mengambil keputusan untuk meninggalkan bidak caturnya demi menyelamatkan dirinya sendiri. John mulai ragu-ragu. Karena Charlie ingin mundur, dia tidak punya alasan lagi untuk melanjutkan. Tidak pantas baginya untuk tidak membiarkan mereka pergi. Namun, Leon telah menyelamatkan Roane sebelumnya, dan keluarga Thompson berutang padanya. Terlebih lagi, dia melihat Anderson melukai Leon dengan serangan diam-diam sebelumnya. Dia tidak akan senang jika dia membiarkan mereka begitu saja. Bab 1653. Tuan, Anda harus tahu bahwa keluarga Martell memiliki hubungan dengan bos selatan. Tolong lepaskan saya demi dia. Charlie buru-buru menyebut bos selatan ketika dia melihat John mulai goyah. Bos selatan. Ekspresi John berubah serius. Meskipun keluarga Thompson tidak takut pada Southern Boss, dia tidak berani meremehkan kekuatan pria itu. Terlebih lagi, dia hanyalah salah satu keturunan dari keluarga itu. Dia tidak berani mengambil keputusan apapun. Tanpa izin dari kepala keluarga, dia tidak akan memprovokasi Raja Selatan untuk sesuatu yang sekecil itu. Dia tidak bisa mengambil risiko menimbulkan lebih banyak konflik. Itu tidak akan ada gunanya bagi keluarga Thompson. Demi bos selatan, enyahlah, bocah nakal, kata John dingin, cepat-cepat mengambil keputusan. Jika Charlie pergi, dia akan membantu Leon melindungi barisan depan Skemel. Itu sudah lebih dari cukup. Untuk mencegah masalahnya menjadi lebih serius, dia terpaksa berhenti di sini. Terima kasih. Kalau begitu, aku pamit dulu. Charlie tampak senang saat ia menghela napas lega. Dengan lambaian tangannya, dia bersiap pergi bersama Bill dan Anderson. Jangan, Tuan Martell, Anda tidak bisa pergi. Jika kamu pergi, apa yang akan terjadi pada kami? Rick, Eugene, dan Nigel memucat saat menyadari Charlie akan pergi. Mereka kehilangan rasa percaya diri dan menjadi sombong. Saya minta maaf, tapi saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua, kata Charlie dengan sangat tenang sebelum dia berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi bersama Bill dan Anderson. Saat mereka melihat Charlie pergi, Rick, Eugene, dan Nigel hampir memuntahkan darah karena marah. Charlie lah yang memerintahkan mereka melakukan kudeta, tetapi ia meninggalkan mereka saat situasi berubah buruk. Ketiganya sangat marah. Mereka bahkan ingin mengutuk leluhur Charlie. Kau ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Tiba-tiba, tubuh Leon tersentak saat ia langsung berdiri. Ia menyerbu sambil mencibir, dengan cepat menghentikan jalan keluar mereka. Leon, apa maksudnya ini? Ekspresi Charlie menjadi gelap karena tidak senang. Bagaimana menurutmu? Sebelumnya, kau memerintahkan anak buahmu untuk melukai kakek dan pamanku, dan kau bahkan melukaiku dengan serangan diam-diam. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Tidak ada yang semudah itu di dunia ini, kata Leon dingin. Lalu apa yang kau inginkan? Balas Charlie. Sangat mudah. Karena kau sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini tanpa terluka.
Kau bebas memilih bagaimana kau ingin mati, kata Leon dingin dengan tatapan mata yang tajam. Hanya denganmu. Sungguh lelucon, ejek Charlie. Jika John dan Roane tidak muncul tiba-tiba, dia pasti sudah melumpuhkan Leon dan garis keturunan langsung pertama. Leon tidak hanya cukup beruntung untuk menghindari wajah itu, tetapi dia bahkan mencoba untuk menghadapinya. Mengapa pria ini begitu bodoh dan kurang ajar? Bab 1654. Tuan Thompson, apakah Anda melihat ini? Anda sudah setuju untuk membiarkan kami pergi, tetapi Leon mencoba menghentikan kami. Jika dia akhirnya terlibat konflik dengan kita karena dia tidak tahu tempatnya, tolong tepati janji Anda. Jangan lindungi dia, kata Charlie serius. Ia harus membuat John bersikap netral agar ia tidak membantu Leon melawannya. John terdiam. Ia bisa tahu apa yang direncanakan Charlie, tetapi ia punya alasan, John, telah menepati janjinya. Karena ia berasal dari generasi yang lebih tua, ia tidak bisa mengingkari janjinya, terutama jika itu memengaruhi reputasi keluarganya. Lagi pula, dia tidak ingin masalahnya bertambah besar, jadi dia tidak berencana untuk mengingkari janjinya. Tuan Wolf, sebaiknya Anda lupakan saja. Karena mereka sudah keluar dari masalah ini, sebaiknya Anda biarkan mereka pergi, saran John. Itu benar, Leon, kita semua baik-baik saja sekarang. Kita biarkan saja masalah ini berlalu. Patrick dan Damian pun turut menimpali, menasihati Leon. Meskipun Charlie telah melukai mereka berdua, garis keturunan langsung pertama telah membalikkan keadaan dengan bantuan John. Bagi mereka, mempertahankan kekuasaan dalam keluarga sudah cukup, dan hal lainnya menjadi nomor 2. Mereka tidak berani bermimpi tentang balas dendam pada Charlie. Tidak, aku harus melumpuhkan ketiga orang ini demi keadilan hari ini, kata Leon, tanpa ragu sedikit pun dalam suaranya. John tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar itu. Tuan Wolf, saya tahu keluarga Thompson berutang budi kepada Anda, tetapi ini masalah serius. Saya tidak bisa mengambil keputusan apapun. Jika Anda bersikeras berurusan dengan mereka, mohon maafkan saya karena tidak dapat membantu, kata John sambil mendesah. Dia tahu betul bahwa Leon tidak akan mampu melawan Charlie, Bill, dan Anderson. Dia tidak cukup kuat jika sendirian. Akan tetapi, memikirkan bos selatan yang mendukung Charlie, selain janji yang telah dibuatnya, John tidak mungkin mengkhianati janjinya. Tidak apa-apa, Tuan Thompson. Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak peduli dengan hama-hama ini. Kalian tidak perlu melakukan apapun, kata Leon dengan tenang, sambil melotot ke arah Charlie dan teman-temannya. Meskipun dia tidak sekuat itu, dia punya banyak trik dan kartu truf. Tidak akan sulit untuk menghadapi mereka bertiga. Kalau saja dia tidak mendapat terobosan mendadak, dia mungkin sudah bisa mengatasinya. Apa? Perkataan Leon bagaikan ledakan di depan wajah semua orang. Mereka mengira Leon ingin menggunakan kekuatan John untuk membalas dendam, tetapi mereka tidak pernah menduga Leon akan berencana melawan mereka bertiga sendiri. Ini gila. Dengan kemampuan Leon yang minim, bukankah ini bunuh diri? Baiklah, Leon. Kau sendiri yang mengatakannya. Aku ingin melihat apakah kau punya kemampuan untuk melumpuhkan kami. Charlie memasang ekspresi membunuh di matanya. John telah setuju untuk tidak membantu Leon. Jika Leon tetap bersikeras melawan mereka, ini adalah kesempatan yang tepat baginya untuk menyingkirkan Leon. Bab 1655. Leon, kau bukan tandingan mereka. Jangan gegabah, kata Patrick buru-buru. Ia dan Damian melangkah maju, menahan rasa sakit yang membakar tubuh mereka saat mereka bermaksud menghentikan Leon. Namun, sebelum mereka berdua bisa menghentikan kejadian itu, Iris tiba-tiba mencengkeram lengan mereka. Kakek, Paman, jangan khawatir. Leon sangat kuat, dan mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Karena dia ingin membantu keluarga, biarkan saja dia, kata Iris dengan tergesa-gesa. Dia tahu kemampuan Leon. Dengan energi potensial Leon yang tak terkalahkan, akan sangat mudah bagi Leon untuk mengalahkan mereka. Sebelumnya, anak buah Charlie telah melukai Patrick dan Damian sebelum menyergap Leon dan melukainya. Dia sangat marah dengan kejadian itu, dan dia berharap Leon dapat memberi mereka pelajaran.
Ya, Iris benar, Leon sangat kuat. Kalau saja mereka tidak menyelinap ke arahnya tadi, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Roane mengangguk setuju. Sama seperti Iris, dia pernah menyaksikan energi potensial mengerikan dari Leon sebelumnya. Bahkan Asmodeus, yang berada di semi-almighty state, telah dibunuh oleh Leon dalam satu pukulan. Apalagi yang bisa dilakukan kelompok Charlie. Karena itu, dia tetap diam sepanjang waktu, tidak memaksa John untuk membantu Leon menghadapi mereka. Tidak perlu sama sekali. Kalian berdua gila. Patrick dan Damian terkejut mendengarnya. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lagi pula, mereka telah melihat Leon terluka oleh Anderson sebelumnya. Jelas bagi mereka bahwa Leon tidak akan mampu mengalahkan Charlie dan anak buahnya, namun Iris dan Roane tampaknya mendukung Leon. Mengapa wanita-wanita ini begitu percaya diri? Apa alasannya? Di depan, Leon tidak repot-repot menjelaskan hal-hal itu sambil menunjuk Anderson dan berkata dengan dingin, "Kaulah yang menyelinap ke arahku dan melukaiku. Itu pukulan yang rendah, dasar anjing, jadi aku akan mulai denganmu. Datanglah dan hadapi kematianmu. Dasar bocah sombong. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Anderson mencibir. Meskipun ia telah terluka oleh John beberapa saat yang lalu, lukanya tidak separah itu. Terlebih lagi, Leon juga terluka, dan juga oleh tangannya, jadi Leon mungkin tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dia tidak punya alasan untuk takut. Setelah itu, dia melangkah maju dan berdiri di depan Leon. Bab 1656. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Ada kilatan tajam di mata Anderson. Ia tahu bahwa Leon memiliki harta pelindung tingkat rendah, tetapi setelah melukainya dengan satu pukulan sebelumnya, ia menduga bahwa harta Leon tidak akan mampu menghentikan serangannya. Leon tampaknya dengan mudah melupakan fakta itu, namun, dan dia masih berencana untuk mengandalkan harta karunnya untuk menghadapinya secara langsung. Bukankah itu bunuh diri? Anderson meningkatkan kekuatannya, berencana menggunakan kekuatan penuhnya untuk melumpuhkan Leon. Dia sudah selesai untuk. Wajah Patrick dan Damian pucat pasi karena hati mereka hancur melihat tindakan Leon. Sebelumnya, mereka semua telah melihat bahwa Leon bukanlah tandingan Anderson, dan itu baru beberapa menit yang lalu. Mereka tidak menyangka Leon akan mampu membalikkan keadaan dalam waktu sesingkat itu. Itu sama sekali tidak mungkin. Tanpa keajaiban, Leon akan kalah lebih parah jika berhadapan dengan Anderson seperti ini. Tidak ada kemungkinan lain. Kau sendiri yang menanggung akibatnya. Charlie menyeringai melihat pemandangan itu dan merasakan kemenangan. Meskipun rencananya untuk membantu garis keturunan langsung kedua gagal, akan baik baginya jika Anderson berhasil membunuh Leon untuknya. Akan tetapi, sebelum ia bisa menikmati perasaan itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wah, dengan bentrokan yang hebat, energi sejati Anderson yang sangat besar menerobos serangan Leon dan menghantam tubuh Leon. Leon tidak panik menghadapi bahaya. Ia menggunakan cermin kedaulatannya untuk menangkis serangan Anderson. Tentu saja, karena ia baru saja membuat terobosan dalam seni sagenya, ia telah beralih dari fase foundation menengah ke fase foundation tingkat lanjut. Dengan kemampuannya, serangan di bawah Emperor State tingkat lanjut tidak berguna melawan cermin. Anderson baru berada di tahap kaisar tingkat menengah. Dia tidak mungkin bisa melumpuhkan Leon. Pada saat yang sama, dia mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan gandanya, menggunakan energi sejatinya di tingkat Supreme Master awal untuk segera menyerang lengan Anderson. Retakan. Suara tulang retak terdengar jelas. Anderson menjerit kesakitan saat lengannya dipatahkan oleh Leon. Mengambil kesempatan, Leon menyerbu ke depan dan memukul dada Anderson sekuat tenaga, membuat Anderson terpental. Saat terjatuh, Anderson memuntahkan darah 2 kali dan wajahnya memucat. Ia jelas menderita luka dalam yang parah karena kehilangan kemampuan untuk bangkit dan bertarung. Anderson gagal. Bagaimana ini mungkin? Melihat hal ini, Charlie, Patrick, dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap Leon dengan tak percaya, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka semua begitu yakin Leon tidak punya peluang melawan Anderson, namun mereka tidak pernah menduga Leon bisa membalikkan keadaan dan melukai Anderson dengan parah.
Itu suatu keajaiban. Jelas terlihat betapa terkejutnya mereka semua. Bab 1657. Charlie segera menatap Bill setelah ia tersadar dari keterkejutannya. Bill, apa yang kau lakukan? Cepat serang. Bill segera mengerti dan segera menyerang ke depan. Ia dengan cepat menyerang bagian belakang Leon, yang belum dalam kondisi siap setelah mengalahkan Anderson, dengan kuat. Iris, Patrick, dan yang lainnya panik melihat pemandangan itu. Mereka buru-buru berteriak kepada Leon. Leon, hati-hati. Kau mencoba menyerangku dari belakang. Tercela. Leon yang marah segera berbalik, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghindari serangan itu. Jadi, ia malah menggunakan cerminnya untuk melawan serangan itu. Mati kau, bocah nakal. Dengan seringai ganas, Bill mengerahkan seluruh kekuatannya saat tinjunya mendarat di dada Leon. Meskipun Leon telah mengalahkan Anderson, Bill mengaitkannya dengan Anderson yang dilukai John. Baginya, kekuatan Anderson pasti sangat melemah karena itu, itulah sebabnya ia cukup malang untuk jatuh ke tangan Leon. Namun, Bill berbeda, dia tidak terluka sama sekali. Dia juga sedikit lebih kuat daripada Anderson, dan sudah berada di puncak levelnya. Terlebih lagi, dia melancarkan serangan diam-diam, jadi inisiatif ada di tangannya. Selama serangannya mengenai sasaran, Leon pasti akan terluka parah. Benar saja, serangannya menghantam dada Leon, tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Serangannya sama sekali tidak melukai Leon. Bahkan, Leon tidak bergeming. Itu tidak mungkin. Bill terkejut. Meskipun dia tahu tentang harta karun pelindung di tubuh Leon, berdasarkan laporan Charlie, harta karun Leon hanya berada di puncak Overlord State. Lebih jauh lagi, ketika Anderson melukai Leon sebelum ini, dia jelas-jelas berhasil menembus pertahanan Leon. Namun, meskipun dia lebih kuat dari Anderson, dia bahkan tidak melukai kulit Leon sama sekali. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dasar menjijikkan. Kaulah yang akan mati. Pada saat yang sama, Leon mengangkat tinjunya dan mengayunkannya ke arah dada Bill. Tidak, Bill panik. Ia ingin menghindari pukulan itu, tetapi ia telah menghabiskan seluruh tenaganya dan tidak ada yang tersisa untuk menghindari serangan itu. Dia hanya bisa menyaksikan serangan Leon menghantam dadanya, dan serangan itu membuatnya terpental beberapa meter jauhnya sementara darah mengucur deras dari bibirnya. Tak lama kemudian, rasa sakit yang hebat membakar dadanya. Dia bahkan mengalami luka yang lebih parah daripada Anderson, dan beberapa tulang rusuknya patah. Dia tergeletak di tanah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Apa? Charlie, Patrick, dan yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Leon akan tiba-tiba menjadi orang baru setelah gagal menerima satu serangan pun dari Anderson sebelumnya. Leon tidak hanya melukai Anderson dan Bill, tetapi itu dilakukan dalam satu pukulan juga. Sulit dipercaya. Kalau mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan percaya. Bab 1658. Ini hebat. Leon sungguh hebat. Setelah keterkejutan itu, Patrick, Damian, dan yang lainnya bersorak kegirangan. Sebelumnya, Iris dan Roane bersikeras bahwa Leon kuat, tetapi mereka begitu yakin sehingga gadis-gadis itu terdorong ke dalam keadaan harapan yang putus asa. Mereka akhirnya menyadari bahwa gadis-gadis itu benar selama ini. Mereka telah meremehkan keterampilan Leon dan Leon. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Charlie menjadi gelap saat melihatnya. Dia sengaja membawa serta dua orang ahli di negara kaisar tingkat menengah untuk menghadapi para skemel. Mereka dianggap cukup kuat di seluruh wilayah selatan, namun kedua ahli itu telah dikalahkan oleh seseorang semuda Leon. Dia tidak dapat mengerti bagaimana Leon melakukannya. Tentu saja, itu bukan bagian terpenting. Bagian terpenting adalah fakta bahwa Charlie tidak memiliki perlindungan apapun sejak Bill dan Anderson pingsan. Jelas apa yang menantinya. Charlie, pengawalmu sudah tamat. Sekarang bukan giliranmu, kata Leon dingin sambil berjalan ke arah Charlie. Setiap langkah yang diambil Leon terasa seperti palu berat yang menghantam jantung Charlie. Apa yang sedang kau coba lakukan? Ekspresi Charlie berubah drastis saat dia cepat-cepat mundur. Sangat mudah. Aku baru saja mengatakan kepada kalian semua bahwa aku akan melumpuhkan kalian hari ini demi keadilan,
dan aku akan melakukannya, kata Leon dengan dingin. Charlie telah menjadi akar penyebab terjadinya kudeta di garis kedua, sekaligus alasan mengapa Patrick dan Damian terluka. Dia harus membuat Charlie membayar mahal. Apa, beraninya kau? Charlie ketakutan setengah mati saat mendengarnya. Oh, kau akan segera tahu jika aku berani, Leon mencibir. Setelah itu, dia tidak membuang waktu dan mengayunkan kakinya ke arah dada Charlie. Jangan mendekat. Charlie yang ketakutan segera berguling dan mencoba menghindari serangan Leon, tetapi sayang, dia hanya berada di tingkat overload tingkat menengah. Dia jauh lebih lemah dari Leon. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia gagal menghindari serangan Leon dan akhirnya terjatuh ke tanah. Buk, kaki Leon menghantam dada Charlie dengan keras. Charlie merasakan sakit yang luar biasa di dadanya saat ia memuntahkan darah. Ia mencoba melawan, tetapi kaki Leon menjejak dadanya dengan kuat. Charlie, kau menyuruh bawahanmu melukai kakekku. Untuk itu, aku akan melumpuhkan salah satu kakimu sebagai balas dendam. Leon menatap Charlie dengan kekuatan yang luar biasa. Tepat setelah itu, dia mengangkat kakinya dan bersiap menginjak kaki kiri Charlie. Jangan! Teriak Charlie buru-buru. Leon, aku peringatkan kau. Aku pewaris keluarga Martel. Kalau kau menyakitiku, kami tidak akan memaafkanmu. Bab 1659. Siapa yang peduli dengan keluarga Martel? Aku tidak tahu apakah keluarga Martel akan membiarkanku lolos atau tidak, tetapi aku tahu aku tidak akan membiarkanmu lolos sekarang. Leon mencibir, tidak memikirkan ancaman Charlie. Dia dengan paksa menginjak kaki Charlie, yang menyebabkan kaki kiri pria itu patah. Ah! Charlie menjerit kesakitan. Wajahnya memucat karena rasa sakit sementara dahinya dipenuhi keringat dingin. Leon, beraninya kau, tunggu saja. Saat kau jatuh ke tangan Martel di masa depan, aku akan memastikan kau berakhir dengan memohon belas kasihan. Charlie menahan rasa sakit yang luar biasa yang datang dari kakinya sambil melotot ke arah Leon dengan ganas, yang diinginkannya hanyalah mencabik-cabik Leon. Kau masih saja keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Baiklah, aku memang suka pria keras kepala sepertimu. Sekarang setelah aku mendapatkan keadilan untuk kakekku, sekarang saatnya untuk mendapatkan keadilan untuk pamanku dengan mematahkan kaki kananmu. Leon mencibir sambil mengangkat kakinya dan membidik kaki kanan Charlie. Apa? Charlie merasa seperti tersambar petir saat mendengar itu. Ia mengira balas dendam Leon sudah berakhir, tetapi ternyata baru saja dimulai. Tunggu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Charlie buru-buru mencoba menghentikan Leon. Kau harus meninggalkan kata-kata terakhirmu setelah aku melumpuhkanmu. Leon mengabaikannya karena ia berniat untuk melanjutkan serangannya pada kaki kanannya. Jangan, aku peringatkan kau, bos selatan yang mengirimku kali ini. Charlie panik dan buru-buru menyebut nama bos selatan. Apa, bos selatan yang mengirimmu? Leon terkejut. Kakinya berhenti di udara. Benar sekali, bos selatan ingin merekrut keluarga Skemel. Dia memintaku untuk mendukung garis keturunan langsung kedua, kata Charlie dengan bangga seolah-olah luar biasa baginya untuk membantu bos selatan. Jadi begitulah. Ekspresi Leon menjadi gelap. Dia tahu bahwa Charlie telah menggunakan buah malaikat untuk melamar Iris. Dia mengira bahwa Charlie mengincar Iris dengan segala yang dilakukannya. Baru saat itulah Leon mengetahui bahwa Charlie benar-benar mendapat dukungan dari bos selatan. Mengenai tujuan bos selatan, dia segera memahami bahwa itu mungkin untuk Shinshin Group dan pil pemelihara energi. Jika tidak mungkin bos selatan akan mengincar keluarga Skemel. Apa kau takut sekarang? Leon, aku peringatkan kau. Aku bekerja atas perintah bos selatan kali ini. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, biarkan aku saja. Kalau tidak, jika kau membuat bos selatan marah, aku jamin tidak akan ada hal baik yang menunggumu dan para Skemel. Charlie berasumsi bahwa hanya dengan menyebut nama bos selatan saja sudah membuat Leon takut. Ia tiba-tiba merasa jauh lebih percaya diri, dan ada kesan arogansi baru di wajahnya. Lalu kenapa? Leon mendengus. Orang lain mungkin takut padanya, tapi aku tidak. Pada akhirnya, bahkan jika itu dewa, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kemudian dia dengan kejam menginjak kaki kanan Charlie, dan kerak.
Charlie mengeluarkan teriakan kesakitan yang hebat lagi karena kedua kakinya telah dipatahkan oleh Leon. Gelombang rasa sakit yang luar biasa menghantam Charlie dan menyebabkan penglihatannya menjadi gelap. Siksaan itu terlalu berat hingga ia hampir pingsan di tempat. Bab 1660. Sialan kau, El Leon. Tunggu saja, keluarga Martels dan Bos Selatan pasti akan membunuhmu suatu hari nanti, desis Charlie dengan gigi terkatup, sembari menahan rasa sakit yang dirasakannya setelah kedua kakinya dipatahkan oleh Leon. Kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Namun, jangan terburu-buru. Aku hanya membalas dendam untuk kakek dan pamanku. Aku masih punya dendam padamu. Leon mencibir dengan niat membunuh di matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Charlie berubah drastis saat melihat niat membunuh Leon. Perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Leon masih menyimpan banyak hal untuknya bahkan setelah kakinya patah. Apakah Leon tidak takut akan pembalasan dari Martel dan Bos Selatan? Jangan khawatir, aku tidak punya kebiasaan membunuh orang lain, jadi aku tidak akan mengambil nyawamu. Namun, membiarkan seseorang yang jahat dan menyeramkan sepertimu tidak terluka juga merupakan masalah, jadi aku akan melumpuhkan kekuatanmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan melakukan kejahatan setelah itu. Kata Leon dingin. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan kejam menyerang titik energi Charlie. Saat perasaan tidak menyenangkan menyelimuti hatinya, mata Charlie membelalak saat dia berteriak, "Jangan." Kekuatan adalah fondasi bagi setiap seniman bela diri. Itulah yang paling diutamakan oleh banyak keluarga seni bela diri kuno. Dia adalah pewaris keluarga, jadi dia menanggung beban banyak harapan. Jika Leon melumpuhkan kekuatannya, bagaimana dia bisa memimpin keluarganya di masa depan? Dia tidak hanya akan menjadi cacat, tetapi dia juga akan kehilangan segalanya. Itu bukan sesuatu yang bisa diterimanya. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Iris menghentikan Leon tepat waktu. Iris, ada apa? Tangan Leon berhenti di udara saat dia menatap Iris dengan rasa ingin tahu. Leon, keluarga Martel punya buah malaikat yang sangat penting bagi kita. Kalau kamu melumpuhkan seni bela diri Charlie, kita mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkannya, kata Iris, terdengar agak khawatir. Dia tahu betapa pentingnya kekuatan bagi seniman bela diri. Dengan hubungan Leon dengan keluarga Thompson, selama Leon tidak melangkah terlalu jauh, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dari keluarga Martel melalui keluarga Thompson di masa mendatang. Namun, jika Leon akhirnya mengambil alih kekuatan Charlie, maka sudah terlambat. Bahkan dengan bantuan keluarga Thompson, Leon tidak akan bisa mendapatkan buah malaikat dari keluarga Martel. Buah malaikat sangat penting bagi kakeknya dan Leon. Jika Leon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan buah malaikat dari Martels, siapa yang tahu kapan mereka akan mendapatkannya lagi. Itu juga sebabnya dia menghentikan Leon. Benar sekali, Leon, jika kau mengambil kekuatanku, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan buah malaikat dari keluargaku. Charlie gembira mendengarnya. Dia menghela napas lega saat mengetahui betapa pentingnya buah malaikat bagi Leon. Akan tetapi, sebelum dia sempat merasa senang, Leon segera membuat jantungnya membeku pada saat berikutnya.